Di part sebelumnya, kita membahas bagaimana cara munculnya Illuminati sampai menyusupi ke bangsa Prancis dan Amerika. Nah, di video kali ini, kita akan membahas apa arti dari lambang Illuminati sampai Illuminati masuk ke Indonesia. Tanpa basa-basi, langsung aja kita mulai videonya. Dilansir BBC Future dari tulisan penemuan kebetulan teori konspirasi Illuminati. Illuminati yang disebut-sebut dalam teori konspirasi saat ini hampir tak berkaitan dengan kelompok Bavaria di atas. Teori konspirasi tentang Illuminati baru muncul pada era 1960-an di Amerika Serikat. Sebagaimana diketahui, era itu diwarnai dengan gaya hidup anti kemapanan, hippies, rock and roll, dan pengguna LSD pada muda-mudi negeri Paman Sam. Dalam suasana tahun 60-an, muncul buku Principia Discordia, karya Greg Hill dan Kerry Wendell Thornley. Mereka menggunakan nama pena yang imajinatif, yakni Malak Lips the Younger dan Lord Omar Khayyam Ravenhurst. Buku itu menjadi kitab suci agama parodi bernama Discordianisme, penyembah Eris Sang Dewi, kekacauan, atau Discord. Dalam bahasa Inggris berarti perpecahan. Gerakan Discordia ingin membuat kekacauan, lawakan, dan hoax. Meskipun ini adalah lucu-lucuan satir, namun ada juga yang terlalu serius saat membacanya. Dalam arti religius, The Eye of Providence seringkali memantik teori konspirasi. Simbol itu dikaitkan dengan Illuminati, organisasi rahasia yang menurut teori konspirasi bertanggung jawab atas kekacauan dunia. Sebenarnya simbol mata satu semacam itu telah ada sejak era Mesir kuno, yakni simbol Dewa Horus. Simbol mata Horus menjadi jimat, disebut Wadjet, melawan mata jahat atau Evil Eye. Dilansir BBC, masyarakat Mesir kuno percaya orang sukses akan mengundang iri hati pada orang sekitar. Mata jahat adalah simbol mata orang yang iri hati. Teori konspirasi selalu populer di Amerika Serikat. Tetapi selama berabad-abad, Illuminati tidak terlalu ditakuti daripada Freemason. Pada tahun 1828, partai anti-masonik dibentuk untuk menentang Freemason. Meski akhirnya, parpol itu akhirnya mati karena Illuminati merekrut banyak anggota di Eropa melalui loji-loji Freemason. Susah untuk membedakan dua organisasi rahasia itu, saling campur membaur. Pada tingkat tertentu, paranoia Freemason tumbuh dari pengaruhnya yang kuat di Amerika Serikat. Bagaimanapun, banyak menteri Amerika Serikat adalah anggotanya. Sejumlah simbol negara AS berasal dari Freemason. Salah satunya adalah Eye of Providence, simbol mata di atas piramida, yang ada pada uang dolar, meski itu tidak ada hubungannya dengan Illuminati Bavaria. Illuminati memiliki simbol yang sangat populer di banyak kalangan, dengan mata kiri dalam segitiga, yang memancarkan cahaya. Simbol itu umum disebut dengan The Eye of Providence, atau sang mata pemeliharaan. Tapi dalam bahasa Indonesia, sering disebut sebagai mata ilahi. Simbol The Eye of Providence terdapat di lambang negara Amerika Serikat dan uang $1 Amerika Serikat. Mata itu bersinar di atas piramida yang berpuncak tak sempurna, dengan 13 tingkat. Ada angka Romawi di tingkat terbawah piramid, yakni MDCCL XXVI, atau tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada tahun 1776. Simbol mata satu dan piramida dilengkapi dengan moto bahasa Latin Annuit Coptis dan Novus Ordo Seclorum. Apa artinya? Annuit Coptis artinya dia yang menyetujui usaha kita. Siapa yang menyetujui? Sang Maha Pemelihara yang disimbolkan dalam mata satu. Di Indonesia sendiri sempat ramai sebuah pembahasan Garut Kota Illuminati.
yang dicari oleh Adolf Hitler. Namun sepertinya Freemason lah yang sempat hadir di Indonesia dengan banyaknya bukti yang tersebar. Freemason dan Illuminati merupakan dua hal yang berbeda. Meskipun keduanya merupakan sebuah organisasi, Illuminati dikatakan lebih ambisius dan frontal daripada Freemason. Mungkin karena cara pergerakannya yang secara diam-diam diyakini Illuminati sudah dibubarkan. Namun, Freemason yang harusnya sama-sama terlarang masih eksis hingga sekarang. Berikut kita lihat beberapa contoh jejak Freemason di Indonesia. Freemason di Indonesia pada masa Hindia Belanda dulu merupakan rumah pertemuan kaum Frits Messelrich yang dalam bahasa Belanda Loge atau Logi. Pada bulan Februari 1961, salah satu yang paling terkenal adalah Adukstad, alias Loji Bintang Timur, yang terletak di Menteng, Jakarta Pusat, yang sekarang dipakai sebagai gedung Bappenas. Dulu gedung ini dikenal masyarakat sebagai lapang gedung setan, karena sering dikira sebagai tempat pemanggilan setan oleh para anggota Mason. Freemason aktif tersebar di seluruh Hindia Belanda sejak tahun 1762 sampai 1962. Loji pertama di Asia, La Choisy, didirikan di Batavia oleh Jacobus Cornelius Matheus Rodenbacher pada tahun 1922. Seorang loji agung provinsi Belanda di bawah Grand Orient of the Netherlands di Watervelde, Batavia, ditugasi mengendalikan 20 loji koloni, 14 di Jawa, 3 di Sumatera, dan sisanya di Makassar dan Salatiga. Seorang sejarawan Belanda, T.H. Stephen, dalam bukunya berjudul Tarekat Mason Tidak Terekat dan Masyarakat di Hindia Belanda dan Indonesia 1764 sampai 1962, yang edisi bahasa Indonesianya diterbitkan oleh Shinra Hasrat dalam banyak yang sangat terbatas, banyak memaparkan tentang gerakan dan tokoh-tokoh Freemason di Indonesia. Tokoh-tokoh Freemason di Indonesia menurut buku tersebut yang dilengkapi dengan foto-foto eksklusif sebagai buktinya. Banyak menyangkut nama-nama terkenal seperti Sultan Hamengkubuwono ke-8, Sumitro Kolopikang Purwonogoro, Paku Lingkungan Kehidupan ke-8, RMAA, Jokro Adikusumo, Dr. Rajiman Wadioningrat, Dr. Tengku Mansur, Gubernur Negara Sumatera Timur, dan banyak pengurus organisasi Budi Utomo. Sekian video kami tentang Illuminati. Like video ini jika kalian menyukainya, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Bye-bye! Thank you for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and follow our social media. Keep in touch, keep flaming with us.